Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Setelah ada kayaknya mantul yang Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Alhamdulillah ikhwatillah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari yang sejuk ya. Begitu sejuk ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita sama-sama menghadiri majelis ilmu yang sudah kita jadwalkan setiap malam Ahad di masjid kita ini, Masjid Husnul Khatimah. Memang hujannya dari tadi ya, dari asar tadi. Tambah dingin suasana, akhirnya yang hadir juga kedinginan. Kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab ini, kitab Sahih Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. Kita masih melanjutkan sedikit bagian daripada hal-hal yang dilarang di dalam sholat. Al-munhiyatu fis sholat. Kita masih membahas tentang larangan-larangan di dalam sholat ya. Jadi sekali lagi sebelum kita lanjutkan, saya mengulang bahwasanya di dalam sholat ini ada perkara-perkara yang menjadi syarat, ada juga perkara-perkara yang menjadi rukun, kemudian wajib, ada juga yang namanya sunnah-sunnah sholat. Di samping juga ada larangan-larangan dalam sholat ya. Nah, di antara larangan yang kita lanjutkan selanjutnya adalah yang ke-21 ya, yang ke-21 yaitu al-isyaratu bil yadaini ilal janibaini inda taslim ya, al-isyaratu bil yadaini ilal janibaini inda taslim, isyarat dengan kedua tangan ketika salam. Ini yang banyak kita ya, isyarat kedua tangan ketika salam ya. Yang kebanyakan kita kalau salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullah. Orang tua kita biasanya. Kalau salam ke kiri, yang ini ditutup, yang ini dibuka. Assalamualaikum, entah dibuka semua atau gimana? Buka semua ada ya. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah, lengkap. Sudah buka kanan, kiri tinggal bilang alhamdulillah, lengkap. Nah, ini sebetulnya perkara ini adalah perkara yang dilarang. Jadi bukan hanya ternyata orang tua kita ya, sebagian orang tua kita yang masih membuka telapak tangan gini, ternyata mewarisi perbuatan sahabat dulu. Sahabat dulu begini tapi dilarang. Nabi lihat, makanya Nabi melarang. Ya. Makanya di sini ada hadis dari Jabir bin Samurah annahu qala, dia mengatakan, kunna idza shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu bila salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika kami salam ke kanan dan ke kiri, yakni mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wa asyara biyadihi ilal janibain.
pada saat itu kami biasa membuka tangan, ya, menggerakkan. Ya, sebagian menafsirkan dengan begini, tapi ya sama saja sebetulnya menggerakkan tangan. Ya. Maka kami pada saat itu ketika salam ke kanan menggerakkan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kebiasaan kami seperti itu, kata Samurah radhiyallahu taala anhu. Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah ketika melihat perkara yang kami lakukan, Nabi mengingkari perbuatan itu. Ya. Rasulullah mengingkari perbuatan itu. Nabi mengatakan, alamatu mi'una bi aidikum ka'adna bi khailin syums. Kenapa kalian gerakkan tangan kalian seperti itu? Waktu salam, kata Nabi. Nabi tanya, jadi kenapa kalian itu menggerakkan tangan ke kanan dan kiri ketika salam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah seperti ekor apa namanya? Ekor kuda liar, ya. Kuda itu kan, pernah lihat ekor kuda ya? Kalau ada pasti gerak-gerak ekornya itu. Nah, kenapa kalian gerakkan seperti ekor kuda itu tangan-tangan kalian? Jadi Nabi mengingkari perbuatan mereka ini. Nah, jadi Nabi SAW melarang ya dalam melakukan perkara ini. Nabi mengatakan innama yakfi ahadukum, sesungguhnya cukup kalian lakukan itu ayyadaihi ala fakhidihi summa yusallimu ala akhihi min man ala yaminihi wa shimalihi. Tidak usah gerak-gerakan lagi tangan ketika salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tidak usah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup bagi kalian tangan didiamkan di atas paha. Jadi ada dua cara ya waktu tahiyat itu. Tangan Nabi kadang di atas paha, kadang juga di atas lutut. Bisa dibayangkan ya. Jadi kadang di atas paha, benar-benar di atas paha ya, tapi tidak juga terlalu atas sih, di ujung-ujung paha. Kadang tahiyat di situ Nabi dan meletakkan tangan. Kadang juga di lutut, agak maju sedikit di atas lutut. Dua-dua tempat ini boleh dilakukan karena Nabi melakukan kedua-duanya. Nah, maka Nabi cukup kalian letakkan kedua tangan itu di atas paha sudah, sebagaimana tahiyat itu sebelah dan satu lagi biasa. Tidak usah gerakan lagi ke kanan dan ke kiri. Nah, perkara ini ternyata perkara yang banyak masih sebagian kita ya, sebagian saya lihat sebagian bahkan mungkin di kota sudah berkurang ini ya. Sudah berkurang sedikit ya. Ya mungkin sebagian orang-orang tua kita lah mungkin masih itu. Tapi ini sudah sedikit, yaitu menggerakkan tangan, memberi isyarat ke kanan dan ke kiri itu adalah perkara yang bukan hanya perkara yang dibuat-buat ya, tapi justru perkara yang dilarang ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya adalah ini yang Pak Sulaiman biasanya suruh nyampein ini terus-terus. Orangnya tidak datang. Ya, nomor yang larangan yang ke-22, musabaqatul imam fi shalah, yaitu mendahului imam dalam salat. Ini juga dilarang. Ya. Musabaqatul imam fi shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amma yakhsha ahadukum." Tidakkah kalian, salah seorang di antara kalian khawatir, takut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza rafa'a ra'sihi qabla al-imam, apabila dia menggerakkan kepalanya sebelum imam bergerak. Jadi ini bukan hanya menggerakkan kepala saja itu sebelum imam bergerak, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyaj'alallahu ra'su himarin. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kepala kalian seperti kepala himar, kepala keledai. Jadi mukanya seperti keledai nanti. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au yaj'alallahu sautuhu sautu himarin, atau bisa jadi Allah akan merubah suaranya juga menjadi suara keledai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ancaman yang ancaman seperti ini bukan perkara yang ringan berarti. Jadi kalau ada Nabi mengancam tentang suatu perkara, itu menunjukkan perkara itu berat, ya. Perkara itu berat. Nah, termasuk dalam perkara ini kalau kita mendahului imam, ya, dalam hal menggerakkan kepala saja, ini bukan seluruh gerakan ya. Kerukututan Aristo ya. Ulu bendai ya, oh siap-siap imam wati ruku, siap-siap bendai ni anu ruku. Sama lodong nekros lepis tadi.
Ya, tidak boleh ini. Ya, Rasulullah ancam dengan apa? Dengan apa namanya kepalanya atau wajahnya itu dimiripkan keledai. Hati-hati. Nah, termasuk kata para ulama di sini, kata para ulama menjelaskan, termasuk mendahului imam, aspek mendahului imam adalah sama gerakannya dengan imam, sama-sama londo sujud sama itu namanya sudah mendahului. Apalagi yang benar-benar mendahului gitu. Tapi sama-sama dengan imam saja, kita itu sudah sama-sama dengan imam, kata para ulama itu sudah mendahului namanya. Ini hati-hati kita. Ya, hati-hati. Maka petunjuk yang benar yang datang dari para ulama menjelaskan adalah hendaknya seseorang itu bergerak ketika imam selesai mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Pada bar baru gerak. Allahu Akbar baru gerak. Jangan imam baru Allah dia sudah gerak. Tidak boleh. Apalagi gerak-geraknya sama imam. Allahu Akbar sama imam. Ya, tidak boleh. Sampai ada dikisahkan ya ada seorang ulama ya yang dia ini kalau ceramah rahimani wa rahimakumullah, kalau dia ceramah tidak pernah berani ceramah terbuka seperti ini. Tibisan tatap muka lah mau hadirin kalau dia ceramah. Dan orang yang menghadiri ceramahnya itu ramai. Sekali taklim itu Masya Allah. Tapi dia selalu ceramahnya di balik tirai. Kemudian ada yang tanya, penasaran ya, murid-muridnya penasaran. Ya Syekh, kami ini ingin sekali melihat wajah Anda. Kami ini berguru kepada Anda, ingin melihat wajah Anda. Ya, masa kami hanya mendengar suara saja? Kata Syekh, apa jawab Syekh di balik tirai? Sungguh aku malu menampakkan wajahku, kata Syekh. Ya kenapa ya Syekh? Saya pernah melanggar satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mendahului imam ini. Dan hari ini wajah saya benar-benar dimiripkan oleh Allah dengan keledai. Wajahnya itu mirip keledai. Jadi tidak berani ya, sudah malu dia. Ceramah itu terbuka. Jadi pakai tirai. Tidak ada seorang pun lihat wajah. Masya Allah. Ini alim loh, seorang ulama sampai seperti itu. Tapi dia mengatakan seperti itu. Saya malu menampakkan wajah di hadapan kalian. Sebab saya melanggar hadis, saya pernah mendahului imam dan saya pun dimiripkan berubah dari keledai wajah itu, dari keledai wajah. Ini hati-hati. Makanya para ulama menjelaskan ancaman hadis ini ya bisa jadi ancaman yang akan terjadi di dunia. Kalau di akhirat sudah jelas. Kalau di akhirat sudah jelas, tidak ada yang berselisih. Kalau ancaman ini adalah ancaman di akhirat. Tapi kalau di dunia bisa jadi dikuatkan dengan kisah tadi. Seorang syekh tadi. Hanya saja tidak disebut nama. Ya, tidak disebutkan namanya syekh. Ini ya, jadi hati-hati kita. Jadi perkara mendahului imam atau menyamai imam itu bukan perkara ringan. Ya, bukan perkara yang ringan. Ini hati-hati. Kemudian perkara yang dilarang selanjutnya adalah as-salatu bi hadrati ta'ami au inda mudafa'atul bauli wal ghaid, yaitu salat ya, salat ketika makanan sudah dihidangkan di depan kita. Salat ketika makanan sudah dihidangkan di hadapan kita, dan juga salat dalam keadaan menahan hadas, baik yang besar, baik yang di depan maupun yang belakang, baik hadas kencing atau BAB atau kentut. Ini juga dilarang salat. Larangan ini bersifat makruh ya. Jadi bukan batal salatnya, tapi makruh kalau dilanggar perkara ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi bersabda, la salata bi hadrati ta'ami wala wa huwa yudafa'ahul akhbathani. Tidak ada salat bagi orang yang salat dalam keadaan makanan sudah disediakan di hadapannya. Dan juga tidak ada salat bagi orang yang menahan hadas.
Ya, tidak ada salat. Nabi mengingkari tidak ada salat di sini maksudnya bukan tidak sah salatnya, bermakna bahwasanya salatnya tidak disukai salat dalam keadaan seperti itu, makruh dia melakukan salat dalam keadaan seperti itu. Maka perhatikan juga kita umpama di rumah hidup pada seloko, terutama sampai isya umpamanya, sampai isya kebanyakan. Saya juga kadang-kadang begitu. Lagi pas lapar-laparnya, ya kemudian sudah disiapkan makanan, azan, nanti pagi hari makan. Bahkan kalau kita pergi pada saat itu, solat kita tidak lebih utama dibandingkan kita makan dulu baru solat. Ini yang afdal, makan dulu baru solat. Kalau keadaan seperti itu, ini lebih afdal dibandingkan kita hidoloko, makanan sudah tersedia, kita paksa untuk solat. Allahu Akbar, kawaran jauh. Kone imam baca al-Ikhlas, surat al-Ikhlas sama lo al-Baqarah go iu. Dek dondo baca imam, padahal al-Ikhlas baca imam. Maklum sudah tersedia. Awali ngadakan caru tajanga umpamaan. Ya. Makanya tidak boleh kita seperti itu. Salat dalam keadaan seperti itu. Nabi tidak menyukai, dimakruhkan kita. Termasuk salat dalam keadaan menahan hadas. Ini juga tidak disukai, ya. Bane salat berjamaah joge-joge waap. Tidak boleh. Ini malah makruh, tidak disukai. Sudah keluar, batalin salatnya, ambil air wudu, masuk lagi. Ya. Dan ini juga mungkin banyak kita yang seperti ini, ya. Ya sebaiknya kalau memang tidak sudah hadas itu memang ya terasa gitu akan tidak boleh kita tahan-tahan, ya, karena pada saat itu makruh. Tapi tetap sah sholatnya. Kalau kita tanya hukum sah, sholat sah, tapi dia hukumnya makruh, tidak disukai dalam keadaan seperti itu. Karena tadi ya menghilangkan kehusuan, Ini diantara larangan dalam sholat yang terakhir sudah, yang ke-23. Kemudian yang selanjutnya adalah bab mubtalatus sholati, yaitu pembatal sholat, yang membatalkan sholat. Ini bagian terakhir ya, berkaitan dengan fikih ini, fikih sholat ini. Pembatal sholat. Pembatal sholat yang pertama adalah tayaqqanul hadath al-mubtal lil wudu, yaitu yakin berhadas, yakin memiliki hadas, yang hadas itu bisa membatalkan wudu. Nah, ini tidak sah sholat. Artinya ketika kita sudah yakin bahwa wudu kita batal, maksudnya kemudian kita paksa untuk sholat, maka tidak sah sholatnya. Ya, tidak sah sholatnya. Jadi karena tidak sah sholat tidak sah sholat seorang yang dalam keadaan berhadas. Kecuali umpama hadasnya hanya perasaan saja, Boleh orang kasus kadang subuh dari kadang-kadang sebagian kita sudah punya kebiasaan subuh itu seperti naik pocong jauh mau kentut, cefiloko, ya. Dan ini ada yang pernah bertanya di saya, di jemaah kita ini, karena mungkin masjid juga kita ini dingin ya, pakai AC ya. Ya, dia itu sering sekali, jadi kayak mau pocong losa keluar angin. Ya. Dan saya sering perhatikan orang ini. Cuman beliau ini sudah tidak ada, saya lihat di sini. Sudah tidak salah di sini dia. Saya sering perhatikan beliau ini kalau lagi sholat, terutama kalau kita lagi datang terlambat ya, tahu keadaan orang-orang di belakang. Dia tuh bolak-balik, kalau satu rakaat kadang 2 kali, kadang 3 kali, WS9 main balik. Ya, WS9 main balik. Ya. Nah, kalau yang seperti ini kata para ulama tidak perlu digubris. Tidak perlu digubris. Karena kadang-kadang kalau keseringan seperti itu bukan lagi dia, memang batal wudu, tapi waswas itu namanya. Itu waswas namanya. Di sini ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
ada faqad suqiya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu, ada seorang laki-laki yang dia mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'un fi shalah. Yang dia ini kalau salat perasaannya seperti mau kentut aja. Ini pocu jauh sampai dekari saja. Jadi dia mengeluhkan kepada Nabi. Berarti kone seraka are upa kali kuria sembeaga boleh pocu jauh. Nah, kemudian Nabi menjawab tentang keluhan laki-laki ini. Nabi mengatakan la yantafil au la yansurifa. La yansurifa. Kata Nabi, ya tidak usah digubris, kata Nabi. Kalau sering seperti itu kejadiannya, tidak usah digubris, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta yasma'u sautan au yajidu rihan, sampai kamu benar-benar yakin bahwa kamu mendengar suara kentut, ya, atau kamu mencium baunya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan kadang paham ya, lain hanu ini bukan kentut tapi seolah-olah ada yang mau keluar tuh. Itu juga kadang dari waswas, bukan waswas, kata Nabi. Maka kata Nabi pastikan sampai kamu dengar suaranya atau kamu mencium baunya. Ya, jadi harus dipastikan seperti itu. Ini kalau kasusnya orang yang sering itu anu. Tapi sekali-sekali deh aina nih. Nyena wong ngolong gak ustaz. Coba ngolong salah itu tak kong. Aku balik nak naik eli balik ini. Ya Allah, untuk kena imam nih, Pak Imam baca firman. Ini maksudnya yang punya kasus seperti itu. Jadi dia sering kali seperti itu. Nah, ini baru. Kemudian yang membatalkan salat selanjutnya adalah at-tarku syartun min syurutis shalah, yaitu meninggalkan syarat di antara salah satu syarat salat, atau ruknun min arkanis shalah, atau meninggalkan salah satu rukun di antara rukun-rukun salat tanpa uzur. Nah, ini juga membatalkan salat. Tidak sah salat orang seperti ini. Kemudian yang membatalkan salat selanjutnya adalah al-aklu wasyarbu amidan. Makan dan minum secara sengaja. Ya, makan dan minum secara sengaja. Salat, jadi salat sambil makan. Ya, tidak ada ya kasus seperti ini ya, tidak ada. Nah, hanya saja pembahasan ulama maksudnya makan dan minum secara sengaja ini, mereka memasukkan apabila ada sisa-sisa daging, para sisa-sisa daging menaire, yang kira-kira dia ada rasa nah daging itu kalau kita gigit dan kalau kita telan itu terasa, maka yang seperti itu hukumnya seperti makan yang dilarang itu. Ya, jadi maksudnya makan minum di sini ya. Bukan sekedar kalau orang sholat sambil makan, umpama memang nggak ada sih ya, sambil minum, bukan nggak ada. Tapi ini maksudnya adalah rincian pembahasannya adalah orang yang makan daging yang nempel di ini. Nah ini makanya jangan kalau besar dagingnya ya umpama handai sate nggak sesuci tanda nggak entah lawai deh ya nggak hasil pakai batal sholat. Kemudian al-kalamu amidan li ghairi maslahah li shalah ya. Maslahatis shalah. Bicara dengan sengaja ya. Selanjutnya yang membatalkan salat adalah bicara dengan sengaja ya. Yang tidak ada maslahat dalam salat untuk salat. Ya, yang tidak ada maslahat untuk salat. Nah, maka seperti ini juga dilarang, bukan dilarang malah membatalkan sholat, ya, membatalkan sholat. Namun para ulama menjelaskan ketika seorang dia bicara dengan sengaja di dalam sholat, dia batal sholatnya tapi tidak batal wudu. Artinya dia mengulangi sholat dari awal, maksudnya takbiratul ihram dari awal di tempatnya. Ya. Umpama syekh sembea, ya kan bisa jadi ya sholat. Entah punya kami masalahan sih ya kan luntuk kesi lalu sih ada deh entah masalah lalu nangu lalu ngantir ke warang mas sembilan deh umpamanya deh ya atau mungkin dia menyiapkan satu kemudian dia ucapkan dia untuk dia ingat kemudian dia ucapkan ini batal salat. Nah yang seperti ini salatnya batal cuma tidak perlu ulang wudu, cukup batalkan salat itu kembali lagi baru
takbiratul ihram dari awal di barisannya. Atau kalau lagi sholat sendiri seperti itu juga. Jadi wudu tidak batal dalam keadaan seperti ini. Jadi sholat tidak boleh ya bicara dalam sholat. Ada sebuah hadis dari Zaid bin Arqam. Qala dia mengatakan kunna natakallamu fi shalah. Dulu kami itu kalau sholat itu sambil bicara. Insyaallah ya. Ternyata sholat dulu sambil bicara ya. Ya. Ini biar imamnya lama mau seperti apa tidak masalah ini karena boleh ngomong di belakang makmum. Jadi kami dulu berbicara dalam sholat. Yukallimu rajulu minna sahibuhu wa huwa ila janbihi fi shalah. Ya. Salah seorang di antara kami itu bercakap-cakap dengan teman yang ada di sebelah. Ternyata awal perintah sholat itu tidak dilarang bicara. Jadi kalau Allahu Akbar teman di sebelah ni, ampo jahitan tu, ya, boleh dulu tu. Ya, enggak ingat ya Cina Hindiana seminggu ke bina, ya kefano pilih tutai. Seminggu enggak. Itu bicara seperti itu dulu. Awal-awal itu begitu. Jadi syariat dulu tuh boleh bicara kalau lagi sholat. Ya, kami bicara dalam sholat pada saat itu, yaitu seorang berbicara dengan teman yang ada di sebelahnya. Ya, hatta nazalat suratul Baqarah, ya, sampai turun surat Al-Baqarah ayat 238. Yaitu firman Allah wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian dalam sholat itu dalam keadaan tenang. Turun ayat ini yang menghapus atau melarang para sahabat itu dengan kebiasaannya berbicara dalam sholat. Ya, jadi luar itu sembiare. Oh, tilone fan dari dia. Walau urusan lalengan langsung nuntulah. Ya, jadi kita tidak ketinggalan sholat berjemaah dan bisnis jalan terus. Berarti kalau luar nuntu telepon juga boleh berarti ya. Kalau zaman dulu ya, kalau ada angkat telepon boleh. Nah, tapi sekarang turun ayat ini ketika turun waqumu lillahi qanitin dan berdirilah menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tenang, maka pada saat itu juga isyarat sebagai larangan berbicara. Ya. Sampai ada kasus dulu ya, ya. Disebutkan dalam hadis ini atasa rajulun minal qaumin fahamidallahu. Ada seorang laki-laki ketika sholat dia bersin, ya, dia bersin. Kemudian dia berkata, orang yang ada di sebelahnya itu ketika seorang bersin alhamdulillah, temannya sebelah bilang yarhamukallah. Ya, yarhamukallah. Ini kemarin sudah kita bahas ya. Ya. Tapi ini hadisnya agak panjang. Temannya sebelah bilang ini yarhamukallah. Kemudian orang si fulan yang mengatakan mendoakan kembali yarhamukallah pada temannya yang bersin tadi. Dilihat oleh semua yang sahabat yang lain. Jadi sahabat-sahabat tuh tengok. Ya. Ya, maksudnya nuntun deh. Sahabat yang lain itu tidak bisa bicara, cuma lihat gitu saja, ya. Yang sebelah sana lihat sana, yang sana lihat sana. Ya, yang di depan lihat ke belakang. Ya. Karena dia bilang yang yarhamukallah kepada orang yang bersin yang mengucapkan hamdalah tadi. Nah, maka dia marah. Dia mengatakan athqala ummiyahuma lakum tanduruna ilayya. Celaka kalian. Kenapa kalian lihat muka saya? Maksud dia kan, ya. Kenapa kalian ini tengok muka saya? Ya, dia tidak tahu, ya. Dia tidak tahu kalau berbicara itu dilarang dalam sholat. Ya. Kemudian setelah selesai sholat, maka Nabi menasihatinya. Sesungguhnya dalam sholat ini tidak boleh berbicara, hanya menyibukkan diri saja. Kalau kita sudah bahas kemarin ya. Orang yang bersin itu boleh mengucapkan alhamdulillah. Dalam sholat boleh kita yang bersin, ya, kita ucapkan alhamdulillah. Tapi tidak boleh dijawab yarhamukallah karena dalam sholat.
Ya, kecuali di luar. Nah, maka si fulan yang jawab yarhamukallah ini ditengok oleh sahabat yang lain, itu maksudnya. Jadi bukan yang dilihat itu bukan yang bersinta, dia bukan, tapi yang jawab yarhamukallah. Makanya dia celaka, kalian kenapa kalian? Sampai dia kan tambah jauh dia ngomong kan, tambah jauh dia ngomong. Ya. Kemudian selesai sholat Nabi ingatkan, ya, Nabi ingatkan bahwasanya sesungguhnya sholat itu ada kesibukan tersendiri. Jangan kalian bicara kalau lagi sholat. Kemudian dia ini mengatakan, karena Nabi tidak marah ya, Nabi kan tidak marah kepada si fulan ini. Akhirnya dia doa angkat tangan, ya Allah, ampunilah saya dan Muhammad, jangan ampuni mereka ya Allah. Dia doain seperti itu, ya Allah, irhamni wa Muhammadan. Ya Allah, kasihanilah saya, ampuni saya dan Muhammad. Tapi jangan ampuni mereka semua. Sekian awas ya. Nabi kasih tahu lagi, tidak boleh doa seperti itu. Dalam riwayat di sini karena orang ini badui dia, yang baru dari gunung, datang dari gunung, tidak tahu dia. Nah, kalau ketawa, kalau ngomong tidak tahu hukumnya bicara dalam sholat tidak batal, karena si fulan ini tidak diulangi, tidak Nabi perintah ulang. Tapi menurut ijma ulama, kalau orang itu paham bahwasanya dalam sholat tidak boleh ngomong, maka batal sholatnya, ulang dari awal sholatnya. Sekali lagi tidak batal wudu, ulang saja dari takbiratul ihram. Dia niatkan untuk mengulang sholat. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir ya, yang membatalkan sholat adalah ad-dhahak alladzi yadharu ma'ahu shaut, tertawa yang terbahak-bahak. Jadi yang jelas suara tertawanya itu jelas. Ya, ini juga menurut ijma ulama batal sholat kalau kita tertawa dengan suara yang jelas. Ya, tapi sekali lagi sama seperti bicara dia ini batal sholat tapi tidak batal wudu, tidak batal wudunya. Sholat wudunya tetap sah, dia hanya cukup. Nah, seperti apa sih tertawa itu? Kalau hanya sekedar senyum, kawaran lain melucu senyum pak, tidak sampai keluar suara tertawa, ini boleh. Ya, kadang kan suruh mikir sirau kawaran mereka lucu-lucu. Makanya ini cerita lucu seperti sembere. Ya, doa maghrib isaga cerita lucu repore. Awali menjadi imam. Kadang ya. Menangis tidak masalah. Kalau dalam sholat menangis tidak masalah. Tibunan tidak masalah. Tidak membatalkan. Tidak termasuk pembatal dia. Ya, hanya saja yang dibahas oleh para ulama adalah bagaimana kalau imam yang nangis. Ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan boleh, yang kedua makruh. Kenapa makruh? Dikatakan makruh karena biasanya akan membawa kepada riya. Yang menangis ketika imam, pembahasannya imam. Kalau tidak batal salatnya, tidak ada yang mengatakan batal. Jadi kecuali solat sendiri, itu malah dianjurkan nangis. Lo aku nangis cuma sembahyang, masya Allah. Bangun malam ya, nangis di hadapan Allah. Ya. Ya. Tapi kalau kita yang sudah imam sudah bangun dari sujud, ada maunya lama. Oh ya, banyak juga kasus seperti ini yang benar tidak boleh. Tidak boleh. Jadi jangan karena kita ingin khusyuk sendiri, imam sudah bangun dari sujud, sudah mau tahiyat, umpamanya kan biasa tahiyat akhir kadang ya, lama sujud. Kita khusyuk baca doa, tidak boleh. Tidak boleh. Imam bangun, jangan lama-lama ikut bangun. Jangan paksakan doa sendiri. Kecuali imam sujud lama, kita doa di sendiri di belakang boleh. Di depan juga imam bacakan doa buat makmum. Ya, yang pertama, imam tidak boleh doa untuk sendiri dalam sholat, baik sujud ataupun tahiyatnya. Ya, kecuali memang doa-doa yang memang secara khusus seperti Rabbighfirli ketika duduk di antara dua sujud. Ya, Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, sujud dan ruku itu boleh karena memang itu bacaan sholat. Tapi kalau doanya di luar bacaan sholat tidak boleh. Ya, umpama imam dia doa lama Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu bacaan doa sendiri boleh. Kata Nabi, imam yang doa untuk dirinya sendiri itu pengkhianat imamnya. Tak boleh.
Kalau mau imam boleh, tapi dia gunakan doa kalimat yang semua, bukan dia untuk dia sendiri. Ya. Nah, adapun makmum juga begitu. Kalau imamnya sudah bangun dari sujud, jangan lama kita khusyuk lagi di belakang sujud, lama tidak boleh. Ju'ilal imam liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru fa idza raka'a farka'u fa idza sajada fasajadu. Imam itu diangkat untuk diikuti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia bertakbir, takbir, kata Rasulullah. Apabila dia ruku, ikut ruku, kata Nabi. Apabila dia sujud, ikut sujud. Tidak boleh kita seperti tadi ya, berlama-lama sujud hanya ingin karena merasa khusyuk dan seterusnya, padahal imam sudah bangun, angkat kepala, tidak boleh. Ya, seperti itu tidak boleh. Sudah Pak ya? Ya. Ya. Ya, terakhir ini kita lanjutkan tadi, tidak boleh tertawa tadi. Tertawa, senyum tidak masalah, masih tidak batal wudu, senyum. Tapi tertawa di sini ketika dia keluar suara. Imam An-Nawawi mensyaratkan keluar kalimat haha 2 kali. Haha. Nah, sudah tertawa tuh. Haha. Kalau sekali masih dimaafkan, kata Imam An-Nawawi. Nah, tidak batian langsung tidak. Tapi kalau dia kedua kali, haha. Nah, itu sudah terhitung tertawa yang membatalkan. Itu sudah batalnya berlipat-lipat itu. Ya. Demikian ya, karena sudah waktu hampir habis. Ke depan kita akan bahas tentang kunut fil faraid. Masalah kunut. Ini juga perlu kita pelajar biar kita enggak berlebih-lebihan dalam masalah kunut ini. Berlebih-lebihannya di mana? Ada yang berlebih-lebihan harus kunut dalam salat. Ada juga yang mengatakan kunut itu bid'ah. Nah, ini yang kita bahas nanti. Kita ambil jalan tengah nanti insyaallah. Demikian, ada salah-salah kata saya, mohon maaf. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.